Rizky duduk di beranda rumahnya yang megah, memandang laut yang berkilau di bawah sinar matahari sore. Usianya baru menginjak 25 tahun, namun kekayaan yang melimpah sudah menghampirinya sejak beberapa tahun terakhir. Dikenal sebagai sosok dermawan di kalangan masyarakat, ia sering berbagi kepada mereka yang kurang mampu, terutama di kampung halaman orang tuanya di Aceh. Suatu sore, setelah menyelesaikan panggilan konferensi dengan beberapa investor, Rizky mengalihkan pandangannya ke arah pulau kecil di kejauhan. Aku harus pergi ke Aceh lagi, gumamnya pada diri sendiri. Saat mobilnya melaju menuju bandara, ia teringat pada kisah neneknya. Nenek yang selalu berkata, "Rizky, kekayaan bukan hanya tentang uang. Ini tentang memberi makna pada hidup orang lain." Kata-kata itu selalu membayangi langkahnya. Setibanya di Aceh, Rizky disambut oleh aroma laut yang segar dan suara deburan ombak. Ia mengunjungi panti asuhan tempat ia sering menyumbang, bertemu dengan anak-anak yang ceria. "Rizky!" teriak satu anak bernama Rudi, berlari menghampirinya. "Apakah kau membawa sesuatu untuk kami?" Rizky tersenyum, mengeluarkan beberapa mainan dari tasnya. "Tentu, Rudi. Ini untuk kalian semua." Keceriaan menghiasi wajah anak-anak, dan Rizky merasa hangat di dalam hatinya. Namun, di balik senyuman itu, ia merasa ada sesuatu yang kurang. Ia mulai menyadari bahwa berbagi materi tidaklah cukup. Ada yang lebih dalam yang ingin ia berikan. Hari-hari berlalu, Rizky berkeliling kampung, berbicara dengan para petani dan nelayan. Ia mendengarkan cerita hidup mereka, tantangan yang mereka hadapi. Salah satu petani tua, Pak Hasan, mengajaknya duduk di bawah pohon mangga. "Anak muda," suara Pak Hasan berat, "kekayaanmu bisa hilang dalam sekejap. Namun, pengetahuan dan kebijaksanaan yang kau kumpulkan akan selalu bersamamu." Rizky mengangguk. "Apa yang sebaiknya saya lakukan dengan kekayaan ini?" "Bantu kami membangun sesuatu yang lebih dari sekadar pemberian. Kami butuh akses ke pendidikan, kesehatan. Kami butuh peluang." Rizky merenungkan kata-kata itu. Di tengah malam, ia duduk di tepi pantai, memikirkan apa yang bisa ia lakukan. Cahayanya berkilau di permukaan laut, memantulkan perasaannya yang mendalam. Dalam perjalanan pulang, ia mulai merumuskan rencana. Keesokan harinya, ia mengundang pemuda-pemudi di kampung untuk berkumpul. Dengan semangat, ia berbicara tentang visi untuk membangun pusat pendidikan dan keterampilan di desa. Beberapa orang terlihat skeptis. "Bagaimana kita tahu ini bukan hanya janji kosong?" tanya seorang pemuda bernama Ahmad. Rizky menatap Ahmad. "Saya tidak bisa menjanjikan apapun. Namun, saya akan berkomitmen untuk mewujudkannya. Kita bisa mulai dengan kelas kecil. Mari kita bekerja sama." Akhirnya, mereka setuju. Selama berbulan-bulan, Rizky bekerja keras, menggalang dana dan merancang program. Ia merasa semangat dan tujuan baru dalam hidupnya. Ia menghabiskan malam-malamnya merancang kurikulum, mendatangkan pengajar, dan membangun infrastruktur. Di tengah perjalanan, Rizky menghadapi berbagai rintangan. Banyak yang meragukan niatnya, dan beberapa investor pun mulai mundur. Namun, setiap kali keraguan datang, ia mengingat wajah anak-anak di panti asuhan dan para petani yang berharap. Suatu pagi, saat ia sedang meninjau lokasi, Rizky bertemu dengan Fatimah, seorang guru muda yang baru pulang dari luar negeri. Mereka berbincang tentang pendidikan. "Kau tahu, Rizky, pendidikan itu lebih dari sekadar ilmu. Ini tentang memberikan harapan," katanya. "Dan harapan itu bisa membangun masa depan," jawab Rizky, merasa terinspirasi. Akhirnya, setelah banyak usaha, pusat pendidikan itu resmi dibuka. Hari itu, suara tawa anak-anak memenuhi aula, dan Rizky merasa kebahagiaan yang tak tergantikan. Ia mengamati mereka, mengingat perjalanan panjang yang telah dilaluinya. Pada suatu malam, Rizky dan Fatimah duduk di beranda pusat pendidikan, menatap bintang-bintang. "Kau tahu, setiap bintang adalah harapan," kata Fatimah. "Mereka mungkin tidak terlihat terang setiap saat, tetapi mereka ada di sana." "Begitu juga dengan kita," jawab Rizky.
Kita mungkin tidak dapat mengubah segalanya, tetapi kita bisa menjadi cahaya kecil bagi orang lain. Saat waktu berlalu, pusat pendidikan berkembang. Rizky tidak hanya memberikan materi, tetapi juga inspirasi bagi banyak orang. Ia belajar bahwa berbagi bukan hanya tentang memberikan, tetapi juga tentang membangun. Namun, ujian datang ketika bencana alam melanda Aceh. Hujan deras dan banjir merusak desa dan mengancam semua yang telah dibangun. Rizky melihat desa yang ia cintai hancur. Dalam kekacauan, ia berlari membantu. Kita harus evakuasi. Bawa anak-anak ke tempat aman, teriaknya, memimpin kelompok menuju tempat tinggi. Setelah beberapa hari, keadaan mulai pulih. Namun, banyak yang kehilangan rumah dan harapan. Rizky kembali ke beranda, merenung. Ia merasa gagal. Namun, Fatimah mendekatinya. Ini bukan akhir, Rizky. Ini adalah awal baru. Kita bisa bangkit kembali, ujarnya, menggenggam tangan Rizky. Rizky menatap mata Fatimah, merasakan semangat yang mengalir. Kau benar. Kita harus memulai lagi. Bersama masyarakat, mereka membangun kembali pusat pendidikan. Kali ini dengan lebih kuat dan lebih inklusif. Mereka merancang program mitigasi bencana dan memperkuat komunitas. Hari-hari berlalu, dan saat matahari terbenam, Rizky kembali duduk di beranda. Ia menyadari bahwa kekayaan sejatinya terletak pada hubungan yang ia bangun, pelajaran yang ia pelajari, dan cinta yang ia sebarkan. Di malam yang tenang, ia menutup mata, merenung. Kehidupan bukan hanya tentang memiliki, tetapi tentang memberi. Dengan senyuman, ia berbisik, "Aku akan terus memberi makna pada hidupku dan hidup orang lain." Cerita ini berakhir di tepi pantai, di mana ombak tetap bergulung, simbol dari harapan dan kehidupan yang tak pernah berhenti. Rizky tersenyum, menyadari bahwa ia telah menemukan jawabannya.